Jadi selamat malam kepada rekan-rekan trader. Kembali lagi di webinar Pintar Forex berkolaborasi bersama Q-Trader. Nah, di sini pada malam hari ini kita akan menjelaskan materi yang sudah materi pada webinar sebelumnya ya. Nah, di sini bisa dibilang materi lanjutan dari webinar 2 minggu sebelumnya. Pada kali ini ke Pintar Forex telah bersama Bapak Lukita Nugraha untuk membahas tentang materinya adalah tentang moving average. Nah, moving average ini adalah sebenarnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah materi lanjutan dari pola-pola candlestick yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Pada pekan yang lalu juga kita udah menjelaskan nih bahwa pola-pola candlestick ini akan lebih baik kalau misalkan dikombinasikan dengan indikator-indikator lain. Nah, pada malam hari ini, salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menyempurnakan atau bisa dibilang juga untuk meningkatkan probabilitas dari pola candlestick itu adalah salah satunya pola moving average, seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja nih Pak. Kita akan membahas tentang apa itu moving average, lalu beberapa konsep yang sering salah ya Pak ya. Misalkan trader moving average ini kadang penggunaannya seperti yang mudah, namun susah gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas juga, kita akan mengupas tuntas tentang masalah-masalah tersebut. Sebelum kita berbicara lebih jauh ke sana, kita juga akan menjelaskan materinya dulu Pak. Mungkin lebih baik pengenalannya dulu ya Pak ya. Di sini Pak Luki ini akan menjelaskan tentang pengenalan dari moving average itu sendiri. Mungkin langsung aja Pak. Oke, saya mulai Pak ya. Oke, selamat pagi teman-teman peserta webinar Q-Traders dan Pintar Forex. Jadi malam ini udah kelihatan ya slide-nya. Boleh minta tolong dikonfirmasi. Slide-nya udah kelihatan. Oke, sudah. Terima kasih Pak Lutfi. Moving average, Pak Rama ya. Jadi pertama memang kita akan menggabungkan dengan chart pattern, candlestick pattern minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke moving average ini, saya mau bahas dulu kesalahpahaman umum. Nah, sebelum bahas kesalahpahamannya dulu, dari Q-Traders mau ngasih disclaimer nih. Informasi yang kami sajikan itu no guarantee ya, karena tidak ada yang akurat 100%. Tapi yang kami sajikan itu berdasarkan sumber yang reliable. Iya. Jadi bisa dijadikan acuan. Intinya kita tidak bisa menjamin bahwa dengan mempelajari ini akan 100% berhasil ya Pak ya. Tapi akan meningkatkan probabilitas. Iya. Ya. Tapi tetap ada risikonya. Selalu. Nggak bisa lepas ada yang namanya high risk, high return. Ya. Moving average. Ya teman-teman semua ini ya di sekolah dulu kita zaman sekolah. Zaman sekolah dulu kita pernah belajar namanya rata-rata statistik. Jadi sebenarnya moving average itu ilmu dasar statistik. Oh, dari statistik. Basicnya ini. Basicnya statistik yang merata-rata harga. Ya. Kalau dalam chart atau technical analysis berarti yang dirata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Dalam bentuk jam atau hari. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang baca analisa, dia bilang moving average 21 hari gitu. Tapi chartnya chart hourly. Nah, itu udah miskonsepsi. Ya? Mungkin Pak Rama pernah baca analisa dari mana gitu kan. Dia bilang harga bergerak di atas moving average 50 hari. Pada kenyataannya chart yang dibuka 4. Berarti kan itu bukan 50 hari berarti ya, berarti 50 candle dari ke 4 jam gitu kan. Itu dia. Jadi teman-teman di luar sana saya harap secara bahasa dulu udah sesuai, jadi analisanya juga sesuai. Iya, betul ya. Terus biasanya kalau dalam technical analysis, moving average itu berupa time series analysis. Ya. Jadi dia bersifat periode waktu. Karena kan yang dihitung candle dalam jangka waktu perjalanan berapa jam, berapa menit, berapa hari. Tergantung periode yang kita gunakan. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman sudah belajar ini nih, kalau chartnya H1, jangan bilang moving average 21 hari ya, atau 20 hari ya, 20 jam.
gitu ya. Tergantung, misalkan kalau misalkan pakainya 4 jam, berarti ya 4 kali ya. Itu. Betul. Oke, lanjut ya. Ini udah pada tahu lah ya, nggak perlu dibahas lebih lanjut. Saya cuma mengingatkan aja. Terus selanjutnya langsung ke miskonsepsinya. Kenapa saya mau bahas miskonsepsinya? Gini nih, orang itu berpikir apa sih basic idea dari trading menggunakan moving average. Mostly di luar sana orang menggunakan perpaduan 2, 3, 4, bahkan 5 moving average untuk mengetahui harus buy atau harus sell. Oke, dengan lain biasanya banyak orang menggunakan moving average ini untuk mencari sinyal-sinyal untuk membuka posisi ya. Betul. Dan di sini juga yang tadi Pak Rama sebutkan, sinyal-sinyal itu berupa disebut biasa golden cross atau dead cross. Iya. Contohnya, kalau moving average 50 hari bergerak atau crossing, ya di atas moving average 200 berarti nyari moving average 50 bergerak ke di atas. Di atas berarti itu kita mencari sinyal beli. Nah, itu yang sering dipakai di luar. Apakah ini salah? Tidak. Secara dasar sih, memang secara teori memang bisa dibilang benar ya. Kita nggak bisa bilang salah juga ya Pak. Ibarat kata kan sudah di atas rata-rata nih. Iya. Berarti kalau di atas rata-rata, secara psikologis harga akan naik terus dong. Iya, trennya udah mulai naik. Nah, tapi itu dia miskonsepsi dari crossover ini adalah orang kebanyakan lagi nih menganggap crossover itu perubahan tren. Oke. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya tidak semudah kalau itu. semudah itu mungkin di trader sama di Pintar Forex nggak ada, karena orang cross buy cross sell udah kaya aja semua gitu kan. Iya, betul. Oke, ini saya lanjut. Oke, mungkin Pak, saya ada pertanyaan. Boleh. Nah, kalau misalkan crossover itu kan biasanya ya Pak, kalau crossover itu yang namanya crossover pasti yang jelas itu lebih dari 1 moving average. Ya. Setidaknya itu 2 minimal, 2, 3, 4, 5 atau berapa lah. Tapi kadang nih Pak ya, ada sebagian besar orang yang punya maksudnya dia menganggap bahwa kita tahu bahwa beberapa periode dari moving average ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalkan untuk periode lebih pendek, ya dia lebih sensitif, tapi ya lebih banyak false signal juga kan Pak ya. Lalu ada juga nih, kalau misalkan kita pakai periode yang lebih panjang, itu kurang sensitif, tapi sinyalnya lebih lambat. Oleh karenanya, biasanya ada banyak orang yang buat meminimalisir itu, mereka memasang sebanyak-banyaknya moving average. Mungkin Pak ini pernah lihat nih Pak, kalau misalkan ada orang yang pasang moving average yang kalau digambarkan itu udah kayak pelangi gitu Pak. Oh iya. Gambarnya iya. Jadi bahkan ada custom indicator. Iya, betul. Jadi kesannya kayak semacam pelangi lah. Ada beberapa, bahkan mungkin lebih dari 5 ya. Yang mungkin rekan-rekan di sini juga kita bisa tanya tahu Pak, mungkin optimalnya itu sebenarnya berapa sih Pak? Nah, optimalnya nanti kita akan bahas Pak. Okay. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama rekan-rekan trader di Pintar Forex ini, yang ikut webinar malam ini bersama Field Traders juga, biasanya pakai moving average berapa sih? Boleh dong dijawab dulu. Biasanya pada pakai moving average berapa? Periodenya ya? Iya, periodenya. Saya pengen tahu apakah ada miskonsepsi juga nih. Ya, jadi karena setiap trader biasanya punya preferensinya masing-masing. Betul. Apalagi tadi Pak Rama mengingatkan pelangi itu mungkin ada 6 moving average. Iya, yang beriringan gitu Pak. Ya, daripada pusing-pusing gitu, mendingan ya daripada moving average banyak itu indikatornya udah disiapin Pak. Namanya alligator gitu kan. Tapi kita nggak bahas dulu ya. Saya cuma ngasih tahu daripada pusing-pusing melakukan adjustment, melakukan riset dengan bayar moving average, langsung aja pasang alligator. Iya. Ngapain repot-repot gitu kan. Wah, teman-teman kayaknya belum ada yang jawab nih Pak. Kita lanjut aja ya. Oke, baik. Kita sambil jalan aja Pak. Sambil jalan. Nah, ini dia. Tadi yang kita bilang soal crossover, tapi idenya kan adalah kita harus tahu harga itu trending dulu. Oke, ya. Jadi trending itu kan tidak bisa dipastikan dengan crossover moving average. Berarti kita harus tarik trendline. Trendline atau support resistance itu udah hukum wajib. Nah, kalau mau charting, kalau mau trading, kita wajib analisa menggunakan trendline atau
support resisten. Terutama jika menggunakan analisa teknikal. Betul, teknikal wajib. Kecuali kita random walk teori. Ya, mungkin para orang pernah dengar random walk teori, ya udah harga bergerak semau-maunya aja, tanpa ada penahan tertentu gitu kan. Ini kita harus ingat, jadi kalau trennya lagi naik, ada crossover moving average ke bawah, artinya kita bisa ngambil buy lagi. Oke. Kan dia lagi secondary reaction atau dia lagi koreksi. Nah, itu yang sebenarnya kita mesti jagain. Jadi, bisa kita tarik trendline di chart. Trendline-nya udah jelas naik. Moving average-nya lagi turun. Candle juga lagi turun. Masa kita mau sell gitu? Ya enggak dong. Kita tetap nungguin buy gitu. Dapat harga yang lebih pada intinya, Pak, berarti kalau yang saya tangkap berarti pada intinya sebelum selain hanya menggunakan ini, kita juga harus tahu dulu gitu. Tren utama pasarnya itu arahnya kemana. Betul. Kan? Jadi nggak ngasal kita buy sell, ada crossover, ada terus kita hajar. Nah, tapi kita juga harus tahu dulu major trendnya, tren utamanya dulu. Setelah itu baru kita mencari sinyal yang mendukung sesuai dengan major trend tersebut. Gitu ya. Nah, itulah bantuan dari crossover, Pak. Iya, betul. Jadi crossover ini bantuan juga. Bantuan untuk misalnya mungkin ada pecinta full margin, ya silakan aja gitu kan. Yeah. Walaupun saya tidak menyarankan. Mungkin Pak Rama model full margin ya juga ya. Jadi all in terus ya Pak ya? All in terus. Karena tipe orang pasang SL kan beda-beda Pak. Ada yang deposit saya adalah SL saya. Oke, jadi stop lah gitu. Ya, jadi sekali tembak aja. Itu tergantung dari, kita nggak bisa bilang ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tergantung kalau emang lebih nyaman kayak gitu ya, kita nggak salah. Nggak bisa kelarang kan style sendiri-sendiri. Tapi kalau kan tujuan akhirnya cari duit ya Pak. Betul. Yang jelas di Q-Traders dan Pintar Forex menganggap Forex itu bisnis ya Pak. Iya, betul. Jadi semuanya sifatnya compounding. Nah ini, apa sih kelemahan moving average dan salah konsep saya mau bahas lagi. Sebenarnya secara konsep moving average sendiri tidak bisa dipakai pada saat market cycle. Oke, secara teori, ya kalau bisa dibilang mungkin kelemahan dari si moving average ini adalah kalau misalkan dipakai di pasar yang sideways, mungkin akan lebih banyak memunculkan sinyal-sinyal palsu. Tentunya akan sangat merugikan ya Pak ya kalau misalkan ya, mungkin lanjut Pak. Lanjut, ya, tidak bisa ya. Nah ini dia sayangnya orang-orang suka gara-gara marketnya sideways terus merubah-rubah parameter tadi Pak. Itulah utak-atik ya? Nah, diutak-atik moving average-nya, value-nya diganti, time frame-nya diganti. Gini deh Pak. Tadi yang sempat saya bahas kan moving average 50 dan 200. Iya, betul. Kalau diterapkan di market M1 Pak, bisa aja. Cuman kan akhirnya diukur 200 menit ke belakang. Iya, betul. Artinya dapat penny price juga. Penny price itu harga palsu ya, atau whipsaw atau fake. Jadi rata yang dipakai itu nggak valid. Iya. Percuma gitu, punya periode panjang-panjang. Itu udah miskonsepsi. Dan di sini contohnya, kita kalau lagi market grafik harian ya Pak? Iya, pakai gini Pak, keuntungannya daily itu sebenarnya kita terhindar dari sinyal-sinyal palsu. Pak Rama setuju dengan saya ya? Coba bandingkan dengan M15 atau M30. Kita sering lihat double top, ternyata nggak jadi, dia naik. Iya, betul. Beda dengan di daily. Gitu. Jadi dengan kata lain sih, semakin besar time frame atau kerangka waktu, itu sinyal yang dihasilkannya itu bisa dibilang lebih valid. Betul, karena Pak. lebih mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan time frame yang semakin kecil atau kurang dari 1 hari, misalkan 1 jam atau bahkan 1 menit, itu bisa kita bilang mungkin sinyal yang dihasilkannya mungkin lebih banyak ya. Kita bisa trading tiap sehari, bahkan mungkin ada bisa 100 kali mungkin bisa ya. Tapi ya di saat yang sama ya peluangnya itu dari 100 itu cuma beberapa doang. Tetap bisa untung, tapi secara persentase mungkin hanya beberapa. Ya. Tetap bisa untung, tapi banyakkan untungnya. Iya. Rugi gitu. Untungnya, kecuali kalau misalkan kita yang udah menguasai ilmu scalping-nya. Nah, betul. Cuman sayangnya scalping itu bikin capek, Pak. Nah, ya semudah yang dikatakan. Tidak semudah. Jadi kalau ada orang bilang scalping begini-begini, waduh, ya silakan aja, tahan nggak dia setahun gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Kita kan untuk jangka waktu. Iya, betul. Nah, ini dia. Ini miskonsepsi yang tadi sempat kita bahas beberapa kesalahan ya. Iya, kita bisa menggunakan moving average
ya, yang cocok dengan style kita. Ya mungkin ini yang akhirnya dirubah-rubah gitu loh. Any moving average value yang tadi Pak Rama bilang, ada 5, ada 6 gitu. Ya mungkin bisa aja, tapi seberapa lama tahan gitu. Kita kan harus ada dasar yang baku juga Pak, mengenai pengetahuan tentang berapa lama average yang kita ambil. Nggak bisa asal-asalan gitu. Atau mungkin kadang misalkan hanya karena kondisi market sideways, terus misalkan ya Pak, saya ulang lagi, misalkan nih sebelumnya itu kondisi pasar itu sedang dalam tren yang kuat. Terus si trader ini menguntungkan. Terus tiba-tiba pasar itu sideways nih. Tiba-tiba dia nyalahin si indikatornya. Ada sekali gitu ya. Sering. Nah, tiba-tiba, wah ini periodenya perlu diganti nih periodenya salah nih. Padahal dia sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu ini juga jadi miskonsepsi ya. Betul sekali. Terus ada orang bikin trading robot, dia otomatis full IE dengan moving average logic. Jadi saya dulu terus terang aja Pak, pernah bikin, hasilnya nggak sama sekali nggak. Jadi kalau teman-teman bisa ada mencoba membuat robot full auto dengan moving average, saya jamin loss deh, banyak lossnya karena saya udah pernah coba. Iya, maksudnya mungkin keuntungan tetap kita bisa dapat untung ya Pak, tapi secara jangka panjang, nah itu tidak worth it lah. Nggak worth it. Ya meskipun misalkan ya 1 bulan 2 bulan mungkin bisa, tapi pertanyaan kita adalah karena kita menjadikan ini sebagai bisnis. Tentunya kalau misalkan kita bisnis ingin selama mungkin ya Pak ya, nggak mungkin kita nggak mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kita bisnis kita lagi maju-majunya tiba-tiba habis. Betul. Atau bangkrut. Pastinya kita ingin jangka panjang. Nah, kalau misalkan pakai trading robot ini kebanyakannya itu hanya bertahan biasanya 3 bulan biasanya. 3 bulan ya Pak ya? Biasanya 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu biasanya udah enggak. Biasanya ya. Jadi kan kalau siklus market itu biasanya setelah dia mungkin seminggu trending, habis itu kan sideways. Jadi habisnya di sideways Pak. Iya betul. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Tapi tapinya, saya mau kasih bocoran cara pakai moving average di market sideways loh Pak. Oh, ini tips, mungkin tips ini susah ya carinya ya. Kebayang nggak Pak? Tadi saya bilang itu miskonsepsi, tapi saya punya tips nguliknya gimana coba cara pakai moving. Kebayang nggak Pak? Pakai MA di market sideways. Meskipun pasar sideways, tapi kita bisa tetap cari cuan gitu. Betul. Nggak harus nunggu pasar tren lagi ya Pak. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman yang mungkin kesulitan dalam ilmu technical analysis yang lebih rumit. Ini versi sederhana, versi shortcut tetap bisa dipakai. Ini cocok juga digunakan di pasar sideways. Iya. Nanti kita backtest Pak. Jadi sambil praktek juga sama teman-teman. Gitu. Market sideways kita nanti backtest. Saya akan kasih tunjuk. Digabungkan sama webinar rekan saya 2 minggu lalu, psikologi candle. Iya. Jadi yang ikut webinar minggu lalu, semoga masih ingat ya. Ya, jadi bisa menggabungkannya dengan moving average yang kita bahas pada malam. Ini dia. Boleh dicatat kok teman-teman. Ini the perfect moving average for day trading. Kenapa dibilang perfect? Ya karena day trading itu swing-nya kan nggak usah lama-lama lah, paling 5 hari itu udah bagus banget. Karena saya selalu membicarakan risk itu cuma 1, reward itu wajib 2. Minimal. Minimal 2. Iya, kita kan secara mindset juga mau untung lebih banyak dong, masa dagang untungnya lebih. Iya, betul. Tapi kan kenyataannya Pak, kalau misalkan trader biasanya kalau baru untung dikit, close. Kalau misalkan rugi, udah pas SL nih padahal sebelumnya. Padahal saya hapus SL-nya atau saya geser deh lebih jauh gitu ya soalnya. Siapa tahu harganya balik lagi. Nggak tahunya makin terus. Udah deh saya hapus aja kan. Karena gitu kan ya. Itu dia ada membantu juga Pak. Jadi dari saya lanjut, dari moving average-nya boleh pakai eksponensial 5, 8, dan 13. Ini selain untuk membantu kita untuk entry, juga bisa buat acuan TP minimum. Untuk acuan TP minimum. Jadi kalau nanti sambil praktek ya, intinya begitu udah nyampe di angka sekian ini, kita bisa geser SL lebih tinggi di atas BEP gitu. Jadi kombinasinya kenapa 5, 8, dan 13? Sebenarnya ini angka-angka Fibonacci. Ya, jadi nanti mungkin kapan-kapan sama Pintar Forex kita bahas Fibonacci ya. Tapi
Tapi Fibonacci itu kan seperti deret angka ya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13. Itulah yang kita pakai, Pak. Fibonacci, iya. Jadi ini kita pakai, kita bisa ngelihat perubahan momentum harga juga dari 5813 ini. Dengan catatan dipakai di time frame daily. Oh, itu kalau misalkan dikurang dari, lebih kecil dari daily itu tetap bisa mungkin? Bisa aja, cuma terlalu pendek. Makanya Jadi yang coba kami hadirkan adalah gimana caranya bisa trading dengan sinyal yang valid dari psikologi candle daily itu sendiri, plus aku lagi masuk kita tradingnya dapat range panjang. Oke. Jadi nggak terlalu capek juga ya? Nggak terlalu capek, nggak bakal nungguin chart. Masa ada teman saya tuh sampai beli holder HP gara-gara 30 M15. Jadi dia terus balap sendiri ya? Ngelihat begini, ngetir. Kan pegel, stres ya. Iya, Kita betul, di jalan sudah stres, tambah stres kanan kiri. Jadi kita buka chart pagi hari, ya kita ngeceknya tiap pagi aja. Jadi terus udah gitu yang jadi masalah, Pak. Kalau misalkan kebanyakan lihat chart tuh seringkali jadi ngerubah psikologi juga, Pak. Betul, yang jadi masalah. Betul sekali. Yang tadinya kita mau wah ini ada gini-gini gara-gara ngelihat jadi B. Betul. Gitu kan? Tadinya plannya buy, terus di tengah-tengah takut di cut profit atau malah diputar balik. Itu sering juga ya. Gitu. Jadi kita mungkin kenapa kita pakai daily alasannya itu juga ya, Pak. Ya. Jadi setidaknya kita kan pengen trading itu ya ayo, nggak harus kejar-kejar. Trading for living ya, Pak ya, bukan living for trading ya. Capek dong. Iya. Ya, jadi teman-teman boleh catat itu pertama pakai moving average eksponensial 5813 dulu, Pak. Saya nggak ngomong indikator lain. Jadi ini penggabungan psikologi candle dengan moving average. Nah, ini sebelum saya bilang thank you, saya mau ajak Pak Rama dan teman-teman di rumah untuk kita buktikan. Oke, kita langsung ke praktiknya ya, Pak. Praktek. Ya, teman-teman chart trading view-nya udah kelihatan belum ya? Boleh minta tolong di komen. Oh, udah ya. Udah kelihatan ya. Trading view udah kelihatan. Aman Pak Lutfi, Pak Tian. Oke. Saya mundur jauh-jauh dulu deh. Lihat. Mundur jauh-jauh. Nah, ini ada yang sideway ini. Mana play? Oke, kita nah, penggabungan 5, 8, 13. Syaratnya tadi seperti kita udah bilang ya Pak, kita udah bahas. Kita harus tahu dulu basic technical analysis soal trend. Ya, soal trend. Terus yang kedua, namanya trading itu kita wajib tahu support resisten dulu Pak. Oke, nah. Jadi ini sementara kondisi chart begini saya akan pasang resisten di sini. Ini resisten terjauh ya. Orang seringkali Pak, nah ini ingat ya, seringkali orang kalau pasang misalnya katakanlah buy nih, misalnya ada counterarian ya, dia buy. Dia akan ambil TP pasti di atas sini Pak. Di resisten paling jauh. Nah, di sini yang tadi saya sebut sebenarnya moving average ini bisa juga buat membantu kita menghitung TP. Caranya gimana? Kita pakai crossover-nya, Pak. Oh, itu jadi kegunaan. Nah, supaya nggak misconception. Kenapa sih crossover-nya dipakai? Karena crossover itu kan tadi gabungan dari angka-angka Fibonacci. Iya. Ya, artinya tanpa Bapak Ibu repot-repot narik Fibonacci, ntar tarikannya bingung lah dari kanan ke kiri, apa dari kiri ke kanan, nggak ngerti. Terus Fibonacci kalau kita cek, Pak, di sini ada banyak banget, Pak. Ini saya bukain ya. Di sini ada Fibonacci retracement, ada trend base, Fibonacci extension, ada Fibonacci speed. Kan banyak banget ini, Pak. Iya, iya. Nah, daripada pusing-pusing, saya kasih shortcut gitu. Di trading nggak harus pusing ya, Pak? Nggak harus pusing, cukup kami aja yang pusing. Ini udah kami simplify, silakan dinikmati. Jadi gini nih, sebelumnya kan kita plotting support resisten dulu. Di sini ada support yang udah ditembus ya Pak ya. Berarti saya tidak anggap ini valid, karena dia udah ditembus.
Cuman area yang perlu kita perhatikan, di sini kan ada crossover, Pak. Ini ada crossover. Di sini kita tandain, Pak. Ini warnanya saya ganti dulu jadi oranye. Oke. Terus kita, nah, secara psikologi candle ini masih strong cell ya. Iya, betul. Strong cell, kita lihat di sini ada tanda pembalikan arah pertama. Ingat ya, saya cuma bilang ini tanda pembalikan arah. Tanda pembalikan arah pertama. Kita play terus ya. Jadi ini kalau teman-teman sambil ngelihat sambil aplikasi, contohnya begini ya. Nah, ini crossover. Pertama lagi Pak, setelah sejauh ini ada crossover, berarti di sini bisa kita jadikan lagi. Ini area penting. Area penting dalam arti dia bisa jadi support atau jadi resisten, dan juga kita tunggu sinyal di daerah sini untuk buy. Kalau bisa kita nantinya bisa kita gunakan sebagai take Nah, profit juga betul, ya, sebagai take profit juga bisa. Ini harga bergerak di atas moving average. Ya, berarti secara konsep moving average, harga akan naik. Nah, secara konsep moving average. Tapi kembali ke konsep psikologi candle, di sini tidak ada konfirmasi, Pak. Iya. Apa yang kita lakukan? Kita skip. Kita Lewati biarkan dulu dulu, lah. kita lewati dulu. Nah, kita lewati dulu. Harga bergerak di atas moving average, Pak. Terus di sini secara psikologi, ya, ada keraguan untuk turun. Kita bisa melihat shadow, formasi shadow-nya ini, Pak. Ya, ini ada shadow. Ini untuk orang-orang yang agresif, Pak, dia bisa masuk. Dia di sini bisa masuk buy. Mungkin ada yang nunggu buy stop di atas ini. TP-nya kalau saran saya selalu 1:2. Nah, ini 1:2. Dan pakai TP yang di atas sana. Kita coba play, Pak. Nah, ternyata buy stop-nya tidak kena, Pak. Oke. Maksimum 3 candle, buy stop-nya tidak kena, kita bisa hapus. Cancel. Ini istilahnya sinyal expired. Sesuatu ada expired-nya dong. Iya, betul. Masa iya Kayak kita makanan ya. kalau kita paksain, udah nggak valid lagi. Udah nggak Nggak usah dipaksain berarti kalau gitu. Nggak usah dipaksain. Walaupun ada yang istilahnya bahasa di kami itu aligator, Pak. Buaya tuh suka makan aja gitu. Yang penting ada sinyal, ajar. Ya, mungkin masih di hold sama dia gitu. Nah, ini juga penting Pak Rama. Kalau ada sebuah candle Marubozu menembus 3 moving average, itu dia udah tanda-tanda mau downtrend dalam kurun waktu 5 hari atau 8 hari atau 13 hari. Ini kan kita pakai 5, 8, 13 hari moving average. Ini termasuk yang 13-nya udah ditembus, berarti kita udah siap-siap. Dan di sini crossover yang perlu diperhatikan ya. Ada di sini. Kita pindah aja. Jangan terlalu maruk, Pak, kalau trading, Pak. Nanti pada kabur. Jadi tetap rasional juga ya. Harus rasional. Dan pas banget di ujung, balik arah dia. Pas banget. Jadi kalau orang udah di sini nih, kita pasang, tuh hampir kena. Dan ini saran saya lebih baik di cut profit. Karena dia cuma bikin shadow. Karena itu udah ada bisa dibilang indikasi Pembalikan arah psikologinya sudah mulai berubah. Gitu. Di sini bisa cut profit karena udah ada shadow. Terus lanjut, kita masih nunggu sinyal ya. Dan, nah, dia kembali Pak, kembali ke crossover. Kalau teman-teman yang pure pakai super resistant biasa pasangnya di sini Pak, ya kan? Iya, TP di sini di mana di resisten katanya. Coba harga tertinggi yang sebelumnya. Ya, coba kita lihat. Hampir kena Pak, tapi balik. Coba bayangkan namanya trading forex itu ada spread. Iya. Kalau kayak gini nggak jadi TP, kesel. Padahal udah tipis mau kena TP, tapi malah nggak dapat kan, malah ngeselin gitu. Jadi tujuannya di crossover ini kita pasang TP yang realistis. Gitu. Kita lanjut ya. Ini kalau ada teman-teman mau tanya, boleh? Silakan. Ya, mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, itu bisa langsung chat di kolom komentarnya ya. Langsung. Nih ada crossover lagi ya.
Perhatikan. Dia biasanya Pak, selalu kembali ke area-area ini. Jadi perlu diperhatikan, apalagi ada resistan, ada yang kayak ini termasuk resistan area ya. Area resisten. Dia biasanya akan kembali lagi ke situ. Memang ini butuh waktu yang panjang. Jadi kenapa mungkin kita bisa perjelas Pak, kenapa kita mengatakannya sebagai area, tidak sebagai area yang mutlak gitu kan ya. Mungkin itu karena area-area ini adalah pergerakan harga ini bisa dibilang kita bisa tepat di situ gitu ya. Betul. Makanya kenapa bisa kita hanya mengatakannya sebagai area. Betul. Nah Pak, kok kondisi gini Pak? Tadi kita nunggu konfirmasi kan? Iya. Konfirmasinya di sini cuma ada bearish inside bar kecil banget. Gitu. Jadi ini agak-agak riskan sih tadi kalau mau ngambil sell. Cuman sesuai sama yang saya bilang, dia pasti akan berhenti di area crossover ini. Dan ini kecenderungannya Pak. Ketika kita geser SL, misalnya entry di sinilah ya. Yeah. Kita geser SL ke separuh body misalnya. Berharap harganya akan turun lagi. Karena mungkin teman-teman yang bisa ngambil TP di sini nih. Di sini kayaknya masih turun nih. Kayaknya ini masih ada support nih gitu kan. Coba kita lihat, dia menuju ke sana nggak? Balik Pak. Gagal ya? Gagal kan. Jadi kalau pasang TPSL panjang based on support resistance itu riskan. Itu gunanya saya ngasih tahu. Kenapa? Crossover itu cara pakai. Jadi crossover ini bisa dibilang bisa digunakan sebagai kalau misalkan teman-teman di sini bingung buat nentuin support sama area support sama nah makanya ini tuh bisa dijadikan sebagai acuan. Betul. Kalau misalkan bingung kan gimana sih cara gambarnya? Kadang titiknya ya tipis-tipis padahal ada fluktuasi kecil, tapi ini mungkin si EMA 5813 ini itu bisa digunakan sebagai indikator untuk menentukan area support dan resisten sendiri. Betul. Dan juga ini tadi termasuk kita geser SL plus kan ke daerah sini Pak biasanya. Walaupun harganya balik arah, kita tetap profit gitu loh. Kan kadang-kadang teman-teman tuh kurang ngerti kapan sih geser SL gitu. Oke, ya. Nah, kapan kita geser SL? Ketika harga mencapai area crossover. Atau mungkin Pak, kalau misalkan teman-temannya males nih Pak buat geser SL, mungkin bisa juga pakai trailing stop ya Pak? Nah, trailing stop bisa. Cuman kelemahannya trailing stop, berapa pip harus kita tarik? Gitu. Ya, jadi yang kadang bikin bingung, berapa pipsnya itu? Berapa pip harus kita tarik? Daripada kayak gitu, lebih baik, alangkah baiknya semuanya serba manual. Karena yang otomatis itu, ini kan ngomongin psikologi pasar. Iya. Itu nggak ada yang otomatis, cuma ada vending machine yang otomatis kan. Tapi kalau pedagang besar, pedagang makanan misalnya, nggak mungkin dia bisa bertahan lama kalau nggak berhubungan langsung dengan konsumennya. Nah, ini contoh lagi. Lanjut ya, saya lanjutin. Pertanyaan belum masuk kayaknya, Pak. Harus di engulf. Yang di mana ya, Pak? Di area crossover-nya ya, Pak George Winata. Boleh diperjelas, Pak? Wih, Pak Tian ternyata menggunakan moving average sampai 5. Yes. Ya, tadi yang dibahas. 100. Yang tadi kita, ini ya, tadi yang sempat mulai dari periode yang paling pendek sampai yang paling panjang. Ini menyebabkan kegalauan sih. Ya, seringnya sih bingung ya, kadang sinyalnya kok ini udah crossover di sini tuh. Ini gimana ya? Ya udah konfirmasi semuanya, ternyata kadang malah pullback. Gagal juga gitu. Nah, betul. Jangan salah, crossover seringkali pullback. Jadi dengan kata lain sih, kita juga mungkin harus tegaskan, semakin banyak indikator juga bukan berarti tidak sepenuhnya makin baik ya Pak. Betul. Malah kadang menimbulkan kebingungan. Betul. Itu. Ibarat kata gini Pak, kalau di pesawat misalnya, di pesawat itu kan indikatornya banyak tapi nggak semua dilihat kan Pak. Iya, hanya yang penting-pentingnya. Betul, aja. Mungkin nanti bunyi bip tekanan oli, kita baru ngecek gitu. Bukan berarti kita lagi autopilot on terus ngeliatin tekanan oli gitu kan, buang-buang waktu dan pikiran gitu. Jadi ini simplify, maksudnya simplify cukup dengan psikologi candlestick kita kuasain, pattern, terus membantu pasang TP SL yang realistis. Iya. Terutama TP sih yang realistis, kalau SL sih biasanya realistis aja orang pasang gitu. Cuman TP yang suka realistis ya Pak ya? TP itu sukanya jauh-jauh banget gitu kan.
Ini kita lanjut ya. Di sini ada Iya. crossover kecil lagi, Pak. Ini area begini ini saya agak ngeri. Kenapa ngeri? Karena dekat sama resisten asli. Oke, yang tadi horizontal line Iya, merah ya. berarti ini bahaya ini. Ini area berbahaya gitu. Harapannya gimana? Kalau ngomong berharap sih namanya resisten balik arah dong gitu. Iya. Ya kan? Kita lanjutin aja ya. Ternyata nggak nyampe ya. Tuh, tetap nggak nyampe loh, Pak. Jadi kalau yang tadi pasang TP unrealistic, yang TP-nya di angan-angan jauh, Kejar low ya ngejar low ini. Coba saya hapus dulu gambarnya ini gimana. Nah, kalau ngejar low ini yang tadi berharap jauh banget nggak dapat lagi tuh. nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga. Padahal udah tipis ya. Padahal udah Sakit tipis. hati banget tuh. Nah, gimana mendingan daripada kena swap segala macam kan ngambil pasang TP di sini kan? Iya, udah pasti kenal. Nah, lebih pasti kena, lebih tenang tradingnya. Gitu. Dan penguasaan candlestick wajib banget nih. Jadi kalau teman-teman yang kemarin kelewatan materi psikologi candlestick, nanti mungkin boleh komen aja. Jadi bisa mungkin kapan-kapan kita ajarin lagi. Iya, betul. Pertemuan selanjutnya kita mengulang lagi materi yang udah kita ajarkan sebelumnya. Betul, karena ini benar-benar harus dikombin, tidak ada yang berdiri sendiri. Akhirnya kena juga, tapi siapa yang tahan, Pak? Saya rasa waktunya berapa lama juga. berapa lama waktunya, terus nggak semua orang loh bisa tahan sih. Atau mungkin Pak bahkan ketika nyampe sini Pak, orang udah kesel duluan, udah nyampe ternyata harga naik lagi. Udahlah saya close aja. Gitu. Ya kemungkinan besar taunya. cut-nya di sini ya Pak ya. Iya, mungkin besar nggak cut di situ. Kemungkinan besar nggak. Taunya udah cut, malah turun kena. That's why ini lebih baik kita pakai acuan untuk entry lagi dong. Iya. Nah, kita support. Betul, kita tinggal nunggu bentuk apa ini konfirmasi kan. Kita menunggu konfirmasi. Candle. Nah, kalau bentuknya kayak gini, harga di bawah EMA. Candle-nya gagal naik, Pak, di area support. Ya, justru skenario terbaik sell dong. Kita satu, mengikuti tren. Yang kedua, dia gagal pullback kan. Supportnya udah gagal. Justru kayak begini, lebih baik kita ambil sell. Nah, TP-nya di mana? Pakailah lagi yang realistik. Di sini masih ada crossover. Nah, ternyata tipis banget, Pak. Dan persis harga yang ini berhentinya di crossover, Pak. Kita, karena ini terlalu rapat, berarti area bahaya lagi kan sama seperti atas. Apa yang dilakukan? Skip aja. Tuh, lebih baik kita menunggu sinyal-sinyal betul, yang lainnya. Lebih baik nunggu konfirmasi. Seperti ini konfirmasinya justru sinyalnya menunjukkan keraguan turun kan? Iya. Dia mau naik lagi. Berarti naiknya palingnya ke sini lagi kan? Ke area yang rapat-rapat, iya betul. Nah, dapat. Jadi perintinya kalau misalkan TP juga kita realistis, SL juga ya pasti juga ya. Intinya kalau saran saya 1:2 untuk day trading itu mostly dapat. Day trading 1:2. Kalau intraday biasanya 1:1,5. Minimal, tapi semakin besar rewardnya itu lebih baik. Nah, betul. Dan juga kita sebenarnya lebih tenang karena gini. Ketika di day trading kita pasang misalnya SL 50 pip, TP 100 pip. Ketika dia jalan 50 pip profit, kita geser SL-nya itu bisa plus 15 pip, 20 pip. Jadi jaminannya lah. Jaminannya sudah ada. Kalaupun dia balik arah, toh kita udah pasang ini area TP ideal gitu kan. Ya minimal kalaupun balik arah kita masih dapat untung 20 pip. Atau enggak ya minimal TP lah. Betul. Jadi intinya semua yang realistis itu jalaninnya enak. Kalau terlalu banyak mimpi atau TP kejauhan nih, yang kasihan sih saya kebayang. Biasanya teman-teman, nah ini masang TP di bawah sini, ini gimana ini ceritanya gitu kan. Ini kejauhan. Harus di-engulf, Pak George. Kalau untuk crossover betul harus di-engulf. Jadi gini, kalau ada kasus crossover gini di-engulf, Pak, biasanya dia akan menuju klasik support resistance. Ya, jadi ini area yang di sini itu kena bearish engulfing. Berarti next targetnya dia adalah klasik support resistance. Gitu ya. Yang garis merah itu ya. Iya, jadi jawabannya Pak George, pertanyaan Pak George sudah saya jawab ya. Ya, oke, mungkin teman-teman lain
kok sepertinya ini antara ngerti atau bingung nih Pak, sepi banget ya. Memang materi ini kalaupun misalkan nggak ini, nanti kita pastinya ada apa? Kalau misalkan masih kurang mengerti, itu bisa langsung tanyakan aja ya Pak ya. Oh boleh, dengan senang hati Pak. Kami Itu kita jelaskan ulang. Betul, kita pasti jelaskan ulang. Ini yang jelas kalau biasa pertanyaan umum itu time frame kan. Saya sarankan di fake-nya sangat amat sedikit sekali. 1 jam ini tetap bisa ya? Ya. Bisa. Kita coba aja mungkin ya, supaya menarik mungkin para scalper mania di sini ada. Chartnya lagi running boleh nih Pak. Ini lagi running. Crossover berhenti harganya Pak. Iya betul ya. Cuman saya tidak sarankan, kenapa capek Pak nungguin. Bener capek. Saya dulu scalper mulai M1 Pak. Kebayang berapa naik. Bener-bener kapal ya, kelas di mana. Iya, jadi udahlah pakai yang jelas-jelas aja gitu. Ini next yang di sini terjauh area ya. Jadi kalau ada yang istilahnya mau full margin mungkin nunggu aja di sini buy gitu. Ini contoh di H1. Dan juga jeleknya H1 ini Pak, lihat banyak false signal gitu. Di sini dia udah ngasih shadow, tahan lagi. Jadi walaupun sebelumnya dia udah jelas bull, candle-nya bagus nih ya. Di sini strukturnya bagus. Akhirnya di sini pun ketahan lagi. Kadang dia malah jadi makin bikin gitu juga ya. Apalagi kalau misalkan kita gabungin sama materi mengenai candlestick. Ya, candlestick ini kan kita udah tahu ya, akan lebih bagus jika digunakan di kerangka waktu yang lebih besar dibandingkan time yang. Nah, mungkin Pak ada pertanyaan lagi Pak ya, mengenai periode Pak. Oke, mengenai periode itu kan tadi ada yang bertanya 10, 20, 50, 100. Iya, mungkin teman-teman di sini juga ada sebenarnya periode berapa sih ini untuk trading di daily. Daily ini sebenarnya konsep yang kami hadirkan adalah kenapa 5, 8, 13. Satu, para trader ini kan equity-nya bervariasi Pak. Yeah. Nah, dengan 5, 8, 13 ini walaupun dengan modal yang kurang lebih katakan $500 itu bisa trading dengan tenang. Jadi ketahanannya yang betul juga. Jadi tenang dan realistis gitu Pak. Kalau periodenya diganti yang tadi seperti Pak George, ya 10, 20, 50, 100, 200. Nah, itu nanti kegalauannya gini Pak, 10 crossing 20, buy. Terus 20 crossing 50 lagi. Sinyal lagi. Mau ditambah lagi Pak gitu. Nggak mungkin. Saya rasa paling ditahan. Yang di bawah ditahan. Terus ketika crossing 100, biasanya dia pullback. Coba deh kita pakaiin kali ya. Supaya study case juga Pak. 10, 20, 50, 100. Wah, ini coba kita bandingkan, Pak. Oh, ada EMA yang belum nongol, Pak. Sebentar, Pak. Nah, ini crossover-nya terlalu banyak, Pak. Kira-kira yang mau dijadikan acuan yang mana, gitu. Bikin bingung ya? Malah bikin bingung. Contohnya misalnya Pak George pakai crossover yang gini, Pak. Nyatanya bablas-bablas, gitu kan. Kenapa? Karena memang mungkin angkanya 10, 20, 50, 100, dan 200 itu bukan angka Fibonacci, Pak. Jadi dia tidak persis. Oke. Itu perbedaannya. Jadi ada angka yang bisa dipakai, yang kami hadirkan ada angka Fibonacci, di mana orang itu sering banget pada pakai Fibonacci. Angkanya ya? Betul, angka-angkanya dianggap powerful dan akurat sebagai titik balik. Jadi ini sebenarnya saya membantu untuk teman Fibonacci.
ya. Bisa digunakan sebagai area Betul. menentukan titik di mana sih titik-titiknya gitu ya. Iya, titik-titiknya tanpa perlu bingung narik Fibonacci, Pak. Karena kebanyakan orang mau TP di mana, satu yang tadi kita bahas, mereka biasanya pakai resisten dan support terjauh yang seringkali tidak kena gitu kan. Jadinya dilema ya tadi. Jadinya dilema. Yang bikin sakit hati itu udah mau kena ternyata balik lagi. Itu yang bikin ini, Pak. Udah nahan swab gitu segala macem balik. Akhirnya psikologinya terganggu sendiri. Iya. Yang bisa kita pilih kalau misalkan itu udah pernah nyatanya mau stop sih. Ada lagi Pak, mungkin mau untung gede, udah bagus, plus jadi MC Pak. Itu karena tidak ya, jadi trader perlakukan siapa. Jadi untuk bisnis sebaiknya bisnis yang karena yang teman kita udah contoh kita tunggu dulu ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung boleh langsung di komen aja ini di komentar. Untuk Pak Tian, gimana Pak Tian? Masih mau pakai 5 moving average? Saya boleh dong dapat masukan juga dari Pak Tian mungkin. Karena kok saya lihat Pak kayak gini Pak, 5, 10, 20, 50. Betul. Ini kan terlalu banyak pertimbangan. Ini benar-benar jangka panjang ya, apalagi kalau misalkan di daily itu 200 hari bisa dibilang 1 tahun. Iya, betul. Bayangkan aja kita merata-rata pergerakan candle selama 9 bulanan. Lama. Apakah, nah ini pertanyaan dari Pak Yohanes, apakah bisa digunakan di semua pair, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali untuk Pak Yohanes. Sebenarnya bisa, Pak. Bisa banget semua pair, cuman yang tidak saya sarankan adalah yang ini, Pak. Saya sangat amat tidak menyarankan yang berpasangan sama Swiss franc. Oke, ada alasannya, Pak? Oh, jelas ada. Satu range-nya kecil. Oke. Range-nya kecil. Terus floating lama dapat range kecil itu juga bikin capek kan. Gitu. Lama-lama nunggu dapatnya cuma 50 pip. Coba di gold bisa ratusan. Fluktuasinya sendiri, range per hariannya sendiri itu udah tinggi ya. Bahkan kalau misalkan kita gabungkan, mungkin masih Fair Major ini masih menang gold lah ya. Iya, betul. Favorit semua orang kalau gold saya bilang. Jadi untuk Pak Yohanes ini bisa banget usahakan di major pair ya Pak ya. Major pair. Untuk Pak Tian dapat dari guru, boleh, nggak masalah Pak Tian. Yang penting tadi kembali yang ingin kami sampaikan ya untuk Pak Tian. Yeah. Jangan miskonsepsi dan jangan salah pakai. Gitu aja. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja. Di sini kami mencoba menghadirkan yang lebih sederhana. Supaya TPSL-nya juga untuk TP-nya lebih realistis. Terus buat tambah pengetahuan juga, ya mungkin maksudnya kalau memang Pak Tian ini memang sudah nyaman dengan strategi tersebut, ya nggak ada masalah. Kita tidak menyalahkan. Ya, betul. Ya, kalau memang sudah nyaman, kita tidak ada masalah karena pada intinya yang penting kita nyaman menggunakannya dan tidak memusingkan. Betul. Yang penting bisa makainya Pak. Intinya gitu. Ini hanya berbagi sebuah hal yang baik untuk di trading. Mungkin Pak Fian pakainya di H1 atau H4, itu bisa dipakai, silakan dilanjutkan ya Pak Fian. Pak, di time frame berapa untuk Pak Tian kembali di daily ya Pak ya? The best time frame untuk price action analysis yang candlestick dan time frame untuk 5813 ini di daily Pak. The best Pak. Tadi kita udah backtest bareng-bareng ya Pak ya, iya, bisa betul. dilihat itu pas dia di situ-situ areanya. Mungkin untuk sebagian besar analisa teknikal ini juga mungkin akan lebih bagus digunakan di daily. Betul sekali Pak. Kita tidak hanya terpaku pada projection seperti menggunakan candlestick atau misalkan moving average. Iya. Tapi jenis-jenis indikator lainnya juga. Jenis indikator lainnya mungkin ada, mungkin kapan-kapan kita juga bisa bahas soal momentum indikator. Iya. Itu juga ada, nanti kan Pak, momentum indikator itu
kan dibikin sama biasanya yang bikin itu gelarnya CMT. Oke. CMT itu Chartered Market Technician. Nah, CMT itu contohnya John Bollinger, ya, Bollinger Bands. Itu kan dia udah bikin statistiknya, deviasi hitungannya, capek-capek dia riset, masa kita ganti-ganti. Gitu kan, orang suka dari Bollinger 22 segala macam diganti jadi 10 gitu. Sebenarnya tahu nggak sih itu? Belum tentu juga ya. Iya, itu Karena secara logika pun udah nongol di situ aja atau udah terkenal pun berarti kualitas dari indikator itu udah teruji. betul, dan itu udah diakui internasional. Iya, betul. Masa kita mau ngobrak pabrik standar internasional orang Pak, kita standar RT aja belum tentu dapat. Iya. Ya. Jadi untuk Pak Tian, saran kami gunakan di daily ya. Spesifik untuk Pak Tommy, sebenarnya gini Pak, untuk pager pair itu relatif sama ya, saya bilang relatif sama karena selalu bermain dengan area yang diperhatikan selalu area-area. Jadi kalau kan titik spesifik ya, jadi kalau ngomongin gimana sih bisa spesifik, sebenarnya Q-Traders itu di workshop juga membahas yang begini secara spesifik banget membahas. Nanti juga mungkin setelah workshop itu riset bareng-bareng sama Q-Traders. Jadi untuk membuktikan pair A, pair B, pair C itu paling powerful EMA-nya berapa itu ada. Oke, itu nanti di workshopnya ya? Itu di workshop. Jadi kalau sekarang belum waktunya karena bahas secara umum dulu. Berarti ke depannya ya? Ke depannya, betul. Ini Pak Yohanes menarik lagi nih Pak. Pak, untuk time frame H1, H4, M30, baiknya memakai EMA berapa nih? Untuk time frame kecil, sebenarnya digunakan untuk gini aja Pak, 5-8-13 untuk daily. Ya, berarti kalau kita ke time frame kecil, 5 kali 24 berapa Pak? 120. Nah, 120. Berarti kalau kita pindah ke H1 pakai EMA 120. Karena kalau misalnya kita tetap bertahan pakai yang itu, sepertinya udah kita lihat tadi itu ya. Iya. Terlalu banyak juga, terlalu gitu. banyak sinyal palsu. Ini contoh nih. Ini masih pakai, saya ganti lagi ya. Kita tujuannya membuat sesuatu yang profitable, tahan lama, jadi lebih baik gunakan time frame masih disesuaikan dengan yang angka Fibonacci-nya gitu loh. Ini kan 5813 sesuai angka Fibonacci-nya. Kita buktikan lagi mungkin ya untuk Pak Yohanes, kita pindah ke H1. Ini Pak, terlalu choppy Pak. Lihat di sini ada crossover sekarang nih. Ya mestinya kalau pakai angka yang sama 5813 dia akan berhenti di sini ya. Iya. Cuman coba Bapak lihat di sini ada crossover, kena juga. Kita mau entry-nya di mana? Masalahnya adalah entry-nya Pak. Melihat candle zigzag, chartnya zigzag gini, udah bikin pusing udah sendiri bikin juga. pusing gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah MA-nya di time frame sekian bagusnya berapa gitu, tapi lebih baik kita mencari sinyal yang valid di time frame daily. Saya sangat menyarankan, mungkin juga Pak Rama menyarankan daily Iya. ya. Kalau teknikal untuk time frame sendiri semakin panjang itu semakin bagus karena lebih mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya gitu dibanding kalau misalkan jangka pendek biasanya hanya spekulan aja. Betul, gitu. spekulan. Itu yang rawan, maksudnya rawan kita satu psikologi capek itu nggak kerasa Pak kalau trading. Ya, apalagi trading itu cenderung, percaya nggak Pak Rama, trader itu kesepian Pak. Kesepian. Banyak yang bilang trader itu kesepian. Ngebayangin, kita trading dengan time frame kecil itu lebih sering memonitor, mungkin sejam sekali. Nah betul, setengah jam sekali. Nanti lagi ngumpul sama teman, kita ngecek chart, dibilangnya autis gitu kan. Bahkan kalau scalper yang pakai M1 mungkin terus-terusan nih. Terus-terusan, kok perlu layarnya 3, M1, M5, M15 gitu kan. Terus-terusan dipelototin juga, sampai makan pun sampai dapat ini. Kalau bisa mandi di bawah gitu kan. Jadi ininya. Iya, saking paniknya gitu. Jadi dengan time frame daily itu kita bisa melakukan aktivitas lain. Kita hanya perlu monitor, misalnya sih kita nggak perlu memonitor setiap jam karena kita basisnya harian ya. Nanti kan memungkinkan kita misalkan kita bangun tidur di pagi ya, kita open, kita bisa udah tinggalin. Balik lagi besok lagi gitu kan. Itu bisa juga kalau misalkan sampai daily. Jadi ibaratnya kita buka toko, ya kontrolnya besok aja pembukuannya. Iya. Gitu.
Dibanding harus jagain dari pagi. Nah, gitu kan kebayang nggak kalau kita buka toko tiap jam ngawasin pembukuan, padahal nggak ada yang beli gitu kan. Stres Capek juga, sendiri. Mendingan kita biarin sehari baru kita rekap sehari. Kurang lebih analoginya seperti itu. Ya, ini Mungkin ada teman-teman. pertanyaan lain dari teman-teman. Ini sudah terjawab semua ya. Saya mau cek dulu. Pak Joswinata sudah saya jawab. Pak Tian oke, sudah oke. Terus Pak Tommy sudah terjawab ya Pak ya. Pak Tommy bagaimana? Udah oke. Pak Yohanes, kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Kami sangat terbuka. Oke, terima kasih Pak Tommy. Teman-teman kita masih ada waktu kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Mungkin sambil kita ganti chart aja Pak. Oke, boleh. Yang aneh nih, chart yang aneh. Saya nyebutnya aneh karena choppy banget nih. Saya mau membuktikan sama Pak Yohanes soal time frame. Aku bisa euro gitu. Ini saya kasih H1. Coba lihat. Ini pas lagi trending ya. Justru kalau moving average trending enak banget ya. Kelebihan. Salah satu kelebihan dari moving average ini adalah sangat-sangat cocok digunakan di kondisi pasar yang trending atau memiliki tren kuat. Kan kalau misalkan lagi tren sih, kayaknya nggak usah pakai indikator pun kita udah bisa. Nggak usah, cukup pakai tren lain aja gitu. Udah lah, udah tahu ini. Betul. Itu dia. Jadi orang suka yang praktis gitu Pak. Kalau mau praktis ya mau trading, mau cuan di trending dan di sideway kan. Akhirnya saya hadirkan yang sideway versionnya gitu. Karena kalau saya rasa trending masa iya takut sih gitu kan. Pak Rama juga kalau di trending masa mau dikasih Pak. Iya, kecuali counter trend, ngambil first movement nah itu dijagain gitu kan. Counter trend udah jelas takut kalau gitu. Nah, ini contohnya nih. Nih, crossover-nya nggak kena loh Pak. Ini akibat pakai time frame kecil Pak. Crossover-nya nggak kena, Pak. Tuh. Malah dikocok-kocok kan? Iya, betul. Ini dia salah. Udah berapa? Dua kali ya? Makanya, Pak, ini salah satu kelemahan time frame kecil. Udah pasti galaunya lah, ini udah banyak cut loss-nya gitu. Kita rugi banget kan? Nah, yang jadi masalah itu udah mau kena TP juga, Pak. Iya, ini kan. Terus balik. Tadinya dapat misalnya 80 pip, jadi 40 pip doang. Minus gitu. Atau malah kalau misalkan nggak geser SL-nya ke bawah. Nah, ini misalnya nggak geser SL nih. Misalnya SL-nya di atas ini nih. Nggak jadi TP, malah balik arah kena SL kan. Entry di sini breakout misalnya. Ini breakout ya Pak ya. Yeah. Entry ke sini nggak jadi TP, malah kena SL gitu kan. Malah keselnya setengah mati. Yeah, benar. Ini malah jadi maunya untung, malah buntung. Malah buntung, terus BT, nggak mau trading lagi, ngambek yang disalahin. Indikatornya. Kasihan loh, ini untuk statistik berabad-abad disalahin. Indikatornya yang salah, terus cari lagi yang lain. Ujungnya gitu lagi. Betul, jadi memang ini hanya salah satu yang kita hadirkan ya Pak ya, karena indikator itu ada banyak banget, trading system ada banyak banget, tentunya kami menghadirkan yang termudah dan terakurat dulu. Kalau ingin belajar lebih dalam lagi, segala macam, termasuk tadi dari Pak Yohanes mau nanya soal time frame, segala macam, boleh mungkin nanti dapatnya pas di workshop. Ya, karena itu dalam banget ya. Ketika kalau di workshop nanti pembahasannya akan lebih sangat-sangat mendalam ya, lebih dari ini. Lebih dari ini, jauh lebih dalam. Jadi ini adalah aplikasi yang untuk kita baru belajar itu boleh banget. Kalau misal masih ragu, silakan di backtest. Boleh. Karena ini sempat saya pakai kurang lebih setahun. Jadi udah bisa dibilang udah terbukti lah ya. Terbukti. Bukan hanya diuji dari backtest sendiri. Bukan dari backtest. Ya, saya sempat pakai di mana 13 kurang lebih setahun. Dan karena sekarang itu world range-nya terlalu kecil, skip dulu. Ganti dulu, berarti dulu. Ya, itu keuntungannya di tingkat forex dan kita. Itu strateginya nggak cuma satu. Ya, jadi kita adaptasi sesuai dengan kondisi market saat ini ya. Jadi nggak harus terpaku pakai strategi A, strategi B, terus dipaksa harus pakai ini ya. Terlepas dari kondisinya apapun harus pakai ini enggak ya. Jadi kita fleksibel kalau misalkan kondisinya A ya kita ikutin A, kalau misalkan B ya B gitu kan.
Ibarat kata kalau di masa pandemi ini kita punya bisnis hiburan, nggak jalan Pak. Masa kita diem aja gitu, itu ibarat kita trading hanya dengan satu strategi. Iya. Kalau kita punya bisnis hiburan, kita harus punya bisnis mungkin makan-memakan, minum-minuman gitu. Betul, tetap butuh hidup ya Pak ya, meskipun ini. Akhirnya kita diversifikasi usaha, sama dengan trading, diversifikasi strategi. Betul sekali. Jadi kalau misalkan strategi A ini nggak ada sinyal yang muncul, kita terus misalkan strategi yang lain ada, itu kita bisa mengikuti strategi yang lain. Betul ya, teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada holy grail dalam trading ya Pak. Iya, betul. Tapi kita bisa bereaksi terhadap keadaan market yang berjalan dengan lincah. Itu gunanya punya trading system lebih dari satu. Iya, betul. Bukan punya indikator lebih dari satu Pak, tapi trading systemnya. Terus risiko juga kita nggak akan pernah bisa buat menghindari risiko. Iya. Tapi kita bisa meminimalkan risiko. Jadi mengenai risiko ini kita nggak bisa menghindar, tapi kita cuma bisa meminimalkan. Ya. Meminimalisir dan mengoptimalkan peluang. Ya, iya, betul. Ibarat kata lagi nih, kendaraan kalau punya mobil indikatornya beda, punya motor indikatornya beda. Cara pakainya juga beda. Iya, benar. Fleksibilitas. Okay. Ada pertanyaan lain? Mungkin ada pertanyaan. Pak Arifin, selamat malam Pak Arifin. Pak, kalau daily per modal ukuran lot berapa? Untuk baru mulai Pak, UBB saya bilangnya, untuk baru belajar atau untuk baru mulai UBM ya, boleh dengan kalau mau tenang $1.000 tuh lotnya mulai dari 0,01 atau 500 juga boleh, 0,01 dulu. Untuk Pak Arifin, pertahankan strategi ini. Ingat Pak, tadi syaratnya satu market sideway ya Pak. Iya. Jadi saya menghadirkan gimana cara di market sideway, terus candlestick ya Pak Arifin matengin. Bapak uji dalam waktu kurang lebih 6 bulan sebelum menambah modal. Jadi dengan 500 lotnya cukup 0,01 karena TPSL-nya 1:2. Jadi misalnya SL-nya 50 pip, saya kasih contoh chart kayaknya ya Pak ya, boleh ya. Kalau misalkan survive baru. Ya, kalau misalkan survive berarti Bapak sudah tepat cara membaca dan menggunakan moving average ini gitu. Modalnya 500 cukup sebenarnya. Kan ini kita bisnis yang kita tinggal. Bukan kita tungguin, bukan sulap, bukan toko ya, bukan sulap kan? Kita bukan mau main sulap yang begitu entry langsung kaya kan, tapi bisnis. Ya, aduh sorry. Ini saya kasih backtest lagi ya marketnya. Nah, ini untuk ilustrasi Pak Arifin dan juga mungkin teman-teman yang lain ya. Ini udah jelas sideway, kita gambar dulu. Sekalian mengingat mungkin ada teman-teman yang belum nyatet Pak. Crossover kita tandain. Nah, di sini udah ada konfirmasi belum? Belum kan? Candle-nya masih. Berarti strategi terbaik adalah menunggu breakout. Nah, kalau TP-nya kita ukur di sini ada. Wow, besar sekali Pak. Mantap nih. 39. Iya, 200 pip. Nah, ini kan minimal 1:1,5, tapi idealnya 1:2 Pak. 0,01 berarti stop loss-nya ya, kurang lebih stop loss-nya ya, $18 kurang lebih. Take profit-nya 2 kali lipat pastinya. Kan trading tenang, nah ini buy stop nggak kena ya, aman. Jadi kita bisa sangat aman gitu, nggak perlu buru-buru. Jebol Pak. Kita malah turun terus ya. Nah kalau udah kayak gini gimana cari konfirmasi aja di sini. Sebentar kita cari yang konfirmasinya ada ya. Oh ini play. Wah, ini ada crossover Pak, kalau mau counter trend. Nah ini kita udah pastikan juga ya, kita wajib pastikan di bawah sini ada support resistance sebelumnya atau tidak kalau kita mau ambil buy. Kalau nggak ada, jelas nggak ada dukungan dong gitu, berarti kita nggak bisa maksa buy kan. Jadi peluang turunnya itu masih berpotensi berlanjut. Betul. Nah ini dia balik. Nah ini bisa siap-siap nunggu buy sebenarnya, tapi terlanjur sayang. Nih, ini contoh lagi ya. Sebuah formasi candlestick resisten kecil. Nah, ini dia. Kita bisa jaga ini, Pak.
jagain untuk buy on break atau sell ya. Cuman kan candle konfirmasinya belum ada nih. Kita play aja. Ternyata dia langsung break dan TP langsung balik Pak, persis. Oke. Ini kalau kita ukur, Pas di area resisten sebelumnya itu betul ya. pas di area yang kita tandain ini, 1:2 misalnya. Pas banget dapat bisa gitu, masuk akal dengan SL kurang lebih 180 pips dengan TP 240 ya. Kalau misalkan kita pakai lot yang paling kecil $40 ya. Ya, gitu kan lumayan gitu dengan dengan $1.000 dapat $40 berarti 4%. Bunga deposit bank yang mana yang bisa ngasih deposito segitu? 4% 6% pun setahun ya. Nah, itu setahun ini berapa hari entry? Jadi kembali lagi, betul kembali lagi ini realistis banget. Dengan 0,01 aja Pak Arifin udah mendapatkan profit yang sangat amat realistis. Kurang apa lagi gitu kan. Dan kembali lagi kita kalau bisnis mau settle mau kaya itu istilahnya tidak ada satu source aja, harus ada beberapa source dan ini salah satunya. Kalau market sedang trending bisa banget digunakan. Bisa banget. Tetap bisa ya. Tetap bisa. Caranya gimana gitu ya. Caranya adalah dia mengkonfirm breakout-nya valid. Nah, ini saya belum bahas nih. Ini ada contoh di sini lagi running. Nah, ini apakah breakout-nya valid? Sebenarnya kok posisi begini, Pak? Valid, Pak. Kenapa? Karena dia setelah ketahan, EMA-nya masih mekar, dan dia langsung breakout. Nah, ini butuh pembiasaan. Jadi saya harap teman-teman yang ikut webinar malam ini juga rajin-rajin latihan, rajin-rajin backtest. Kalau breakout kondisinya begini, mekar ya, EMA-nya nggak rapat. Kok ini kan rapat, Pak? Iya, iya. Nah, ini EMA-nya rapat, lihat deh. Begitu breakout, dia balik lagi. Beda, men. Ini mesti dia melebar, langsung, dia melebar. Ini mestinya langsung lanjut, Pak. Sih, ternyata ketahan sama yang ini. Balik lagi dia, Pak. Ini mestinya bisa confirm. Jadi, perhatikan juga, ini yang tadi kita bahas kan lagi sideways, jadi wajar begini. Kita cari yang trending, kok trending kayaknya ini masih sideways, Pak. Tadi saya kasih contohnya. Tunggu yang breakout ya. Itu breakout-nya tadi udah dapat dengan teknik yang sempat saya sampaikan. Kalau areanya ditembus Marubozu, berarti dia akan menyentuh level resisten. Nah, resisten yang sebenarnya. Yohanes, bentar ya Pak. Saya carikan yang trending Pak. Nah ini trending sih Pak. Breakout gagal ya, false break. Nah ini ciri-ciri tren baru mulai Pak. Jadi Pak Yohanes bisa memanfaatkan gini Pak. Formasi candlestick posisinya di atas EMA ada konfirmasi untuk penerusan arah atau tidak. Itu cara makainya. Ini contoh ngambilnya di first movement alias di pertama kali dia mau ganti arah tren, Pak. Itu juga kayaknya ada di support ya, Pak ya? Iya, betul. Dan ini sebenarnya sangat amat agresif. Ada trader-trader agresif seperti ini, Pak. Lihat. Keuntungannya juga TP-nya lumayan jauh ya, juga jaraknya. SL-nya biasakan seperti yang sempat disampaikan rekan saya 2 minggu lalu, gunakan swing terdekat. Iya, ini agresif sekali Pak. Wow, dikocok terus. Dapat. Oke, iya ya. Ya, jadi kita juga mungkin harus lihat supportnya dulu ya. Betul, gitu. Betul. Jadi ini tapi trennya udah jelas. Jadi kalau kita gambar trend line, di sini sudah break ya. Rekan-rekan trader ini udah kelihatan jelas banget udah break. Iya, betul. Udah break trend line dalam artian udah ada indikasi bahwa tren bearish ya, tren turun itu udah selesai. Dibantu dengan posisi harga atau candlestick di atas ketiga EMA ini. Iya. Plus formasi. Nah, formasinya. Betul, formasi candle yang mendukung ya udah. Pas di area TP realistis kita dia putar balik. Dengan TP realistis.
Intinya realistis nih, terlalu maruk. Realistis ya, terlalu maruk. Mungkin teman-teman yang maruk pasangnya di atas ini nih. Nah, ini nih kapan kenanya ya, nanti tunggu area ini dikenain bullish engulfing. Sebenarnya bukan berarti nggak boleh juga sih nyimpan di situ, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan bakal kenanya gitu kan. Wah, hampir TP nggak jadi tuh. Sakit hati nggak coba? Tuh, balik lagi tuh. Ngelihat beginian gimana ini? Psikologi tradingnya udah langsung, udah nih, strateginya ya salah nih strateginya, yang salah. Betul, yang disalahin strateginya. Padahal ibarat kata kita beli, apa ya, sekarang yang lagi trending ya. Yang lagi trending apa sih Pak sekarang? Sekarang nih lagi trending. Barang-barang tanah sih ya, orang kita dijual murah nih ya. Nah, harapannya dalam kurun waktu sekian lama harganya naik 2 kali lipat, itu kan nggak realistis. Mungkin realistisnya naik 2 kali lipat itu selama 4-5 tahun. Tapi kalau langsung pasang di atas ini berarti dalam waktu setahun berharap harganya langsung naik 2 kali lipat. Tetap bisa aja, cuman masalahnya siapa yang mau belinya gitu. Siapa yang mau beli dan mungkin orangnya nggak tahu harga gitu aja gitu kan. Oleh orangnya gitu. Tuh, hampir kena nggak jadi lagi Pak. Coba Pak. Ini udah galaunya nggak karu-karuan. Kenapa lah ya, udah habis banget. Nah, dan juga akhirnya bayar swap-nya Pak. Ya, karena nahan posisi terlalu lama juga, itu berapa hari Pak. Betul, mendingan di sini kita istirahat dulu, ibaratnya kita dagang udah laku nih. Kalau dagang udah laku kita restock. Jual udah beres, nanti ya kalau itu belanja lagi. Kita lagi nunggu penawaran nih, harga-harga stok barang yang lebih bagus yang mana gitu. Nah, di sini tunggu lagi. Kan soal gitu, jadi biasanya ini langsung balik sesuai pas area enggak nyampe resisten. Resistennya nggak dapat di atas. Dia hanya di area ini. Ini ada pertanyaan lain lagi, mungkin kita cek dulu. Ini mungkin Pak Rahmat tahu ya, udah di Mang Oleh. Oke, benar. Sekarang lagi trending ya, benar salah. Benar juga tadi pertanyaannya Odading. Berarti masuk akal nih. Ini contoh yang bagus sekali. Odading modalnya berapa sih gitu? Masa mau jual Odading untungnya 50.000 ya kayak mau beli gitu. Ya, kalaupun misalkan modalnya 1.000 jual 50.000 ya mungkin bisa aja apalagi viral ya, mungkin ada emas ya tuh. Tapi yang jadi masalah sampai kapan gitu. Iya betul. Mungkin sih Mang Oleh lagi makan, gigi palsu masih nempel, nah itu 200.000 1 gram nyangkut gitu kan. Campur jigong. Aduh maaf, agak geleh ya maaf. Tapi benar sih nggak salah, yang lagi trending sekarang itu Mang Oleh, benar. Betul, trending banget tuh. Nah ya, jadi kalau yang mungkin Mang Oleh pas lagi training doang rame, dengan EMA 813 ini tidak pas trainingnya, saya juga kita bisa rame. Ya. Jadi kita bisa tetap nyari cuan, meskipun kondisi pasarnya lagi rame ataupun lagi sepi. Betul. Kalau jualan kan ya kita bisa teruntung kalau misalkan lagi rame, tapi kalau lagi sepi, enggak. Kalau pakai strategi ini, mau pasarnya lagi rame ataupun misalkan pasarnya lagi sepi, dalam artian sideways itu kita bisa tetap mendapatkan atau mencari keuntungan. Betul. Mencari peluang, mencari keuntungan. Seru ya. Ini semoga teman-teman candlestick-nya pemahamannya masih ingat dari minggu lalu dipadukan dengan ini. Saya harap bisa dapat dari bunga deposito ya. Oke. Itu udah jauh lebih tinggi ya, deposito 6% per tahun. Ini kita bisa dapat, tapi bukan jaminan ya, tetap bukan jaminan. 6% per bulan itu, tapi kita juga harus tahu risikonya. Kemudian ya, idealnya sama dengan risikonya. Betul. Betul sekali. High risk, high return. Karena itulah kenapa kita ya selalu menyarankan 1:2. Jadi kalau loss sekali itu dengan profit sekali udah bisa ketutup lah, ketutup dan malah masih dapat untung. Betul, untung separuh lah gitu. Jadi dengan kasarannya nih, jelek-jelekannya ya Pak Rama ya, winning rate 50% aja kita masih menang 5. Iya. Kalaupun misalkan cuma 40%,
meskipun kita masih Nah, kalau 33% pun ya memang bete. nah betul. Jadi kalau dibilang winning rate, ngomong winning rate, nggak usah muluk-muluk, 50% aja gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara winning rate sebenarnya kebanyakannya kan pengennya nih Pak ya minimal 90. Waduh. Itu pasti impian para trader Iya. tapi ya Pak, biasanya impiannya. Kalau misalkan strateginya baru sekali salah biasanya langsung dihujat lah Pak. Dan pas lagi cuan Dipuja-puja. Pas lagi ini dihujat lah. Dihujat habis-habisan bahkan dilupakan. Iya. Maksudnya dengan menggunakan winning rate ini kita juga ingin mengingatkan bahwa sekalipun strategi yang rekan-rekan trader di sini itu hanya memiliki winning rate 50% atau 40% lah. 40% kita masih untung ya Pak ya. Betul. Meskipun 40% itu nggak usah minder lah atau nggak usah takut. Saya takut nih. Itu sebenarnya udah bagus gitu. Masih bisa tetap dapat untung ya Pak ya meskipun kecil. Nah, sebaliknya rewardnya bagus tadi dibandingkan bahkan ada nih yang winning rate-nya 99%. Mungkin ada ya Pak ya? Ada. 99% profit, 1%-nya langsung ngerjingkol. Betul. Itu saya punya Pak sebenarnya. Ini cerita masa lalu ya. Cerita. Ini juga sharing lah buat teman-teman. Pertama kali saya trading itu, sistem trading metode trading, winning rate-nya 90%. Tapi sekali loss, harus profit 4 kali baru nutup. 3-4 kali lah baru nutup. Tapi banyak menangnya sekali loss keteteran Pak. Langsung psikologinya hancur. Tapi nggak nyampe sekali trading langsung menang 10 kali, pas ke-11-nya langsung habis. Gak. Karena money management sangat ketat dan teratur ya. Risk manajemennya sangat baik sekali. Jadi keuntungan saya walaupun dulu jelek kurang lebih, tapi tertolong sama risk management. Dan tidak ada yang sempurna. Jadi ini kayak gini nih, semakin gede winning rate, sebenarnya semakin tipis TP-nya. Ya. Coba deh cari, mau apapun, semakin gede winning rate, TP-nya pasti semakin tipis. Tapi yang dikejarnya TP-nya. Karena yang dikejar win-nya, bukan gain-nya. Iya. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan? Sudah. Saat 99, boleh. Ini ada sharing dari Pak Tiang. 99% SL-nya loss, TP-nya 50. Saat jadi scalper, nggak kena TP jadi swing. Ini namanya strategi hybrid ya. Okay. Jadi kalau nggak kena TP, tiba-tiba jadi swinger gitu, ketarik-tarik panjang. Kalau swing udah bosan, naik lagi ke lagi. Ini kalau di saham ada ceritanya gini, kalau nyangkut atau lagi loss, katanya jadi investor. Tapi kalau profit jadi trader. Itu banyak Pak. Kalau misalkan di saham udah pasti kalau ada nyangkut udah tiba-tiba jadi investor. Itulah gunanya manfaat dari webinar Forex dan Trading. Kalau bisa rajin-rajin ikut karena materinya akan selalu. Nah nanti kita juga nggak sebatas materinya aja ya. Nanti juga kita mungkin akan ada materi-materi selanjutnya lanjutan dari ini ya Pak ya. Ya. Tentunya. Nah, jadi dari materi-materi yang kita ajarkan ini bisa bilang sambung menyambung menjadi satu. Nah, akhirnya teman-teman bikin puzzle sendiri nyusun. Oh, saya cocoknya misalnya kayak makan, misalnya kayak makan nasi pecel, saya pakai sambal saya kan menyesuaikan sendiri. Tapi intinya itu enak. Tapi intinya makan, intinya kita trading cari cuan gitu. Iya. Kayak gitu. Bukan ngutak-ngatik indikator sampai pusing kayak kerjaan saya. Ya, ini curhat juga. Zaman dulu tuh semua indikator saya bongkar, Pak. Saya ganti-ganti, ternyata itu misconception. Jadi saya nggak pengen teman-teman kita di luar sana membuang waktunya untuk hal seperti itu. Menghujat indikator, merubah indikator. Artinya kita nggak mau teman-teman di sini mengalami hal yang sama. Cukup saya aja yang sampai botak miring indikator ya guys. Teman-teman nggak usah lah sampai botak begitu indikator gitu. Oke. Mungkin jika tidak ada pertanyaan Pak berhubung waktunya. Ya, betul. Mungkin sudah bisa diakhiri ya Pak. Iya. Nah, rekan-rekan trader di sini, kita juga Pintar Forex dan Q-Trader di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan trader yang sudah bergabung di webinar kita malam hari ini. Jadi, nanti ke depannya kita juga akan membahas tentang webinar atau materi-materi lainnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikut lagi di webinar kita
selanjutnya. Betul. Kami juga ingin mengucapkan kita juga ingin mengucapkan semoga webinar yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan trader semuanya tentunya ya. Ini kita mau ngajak foto-foto dulu, Pak. Boleh? Bro, kita tolong dibantu, Bro. Ya, kameranya biar on semua. Jadi kita bisa foto bareng sama teman-teman yang di rumah. Pamit, kita foto-foto dulu. Ya, Bro, minta tolong dibantu. Oh, kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Jadi nanti kalau misalnya next webinar, oh ya, belum. Misalnya next webinar ada lagi, kita juga tetap ingat Pak, teman-teman kita, oh ini udah ikut webinar sebelumnya, ini belum, gitu ya. Kameranya belum pada kebuka, boleh dibuka teman-teman. Oke, boleh minta tolong dibuka teman-teman kameranya. Kita foto bareng dulu. Oh, ini ada yang baru masuk. Tolong dibantu. Gimana ya? Udah Belum buka. start video. Iya. Ya, kita foto bareng ya, teman-teman. Halo. Masa kita aja yang dikenal, Pak? Kita kan juga pengen kenalan, Pak ya. Iya. Oke, sebelum berpisah ya Pak ya. Sebelum berpisah, kita Buat kenang-kenangan buat juga. kenang-kenangan teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu di jalan tahu, oh ini yang pernah ikut webinar kita nih, gitu. Jadi nggak dibilang sombong ya Pak ya? Ya, dibilang sombong, nanti dibilang nggak kenal nih ada teman juga nih yang lagi pegang rambut. Nanti dibilang sombong gara-gara nggak kenal gitu kan, agak repot juga nih. Mungkin yang baru bangun tidur boleh sisiran dulu, nggak apa-apa, kita tunggu ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu, karena kadang saya juga kalau webinar di rumah mungkin lagi gimana, gitu kan, mungkin lagi pada siap-siap. Oke. Dari gua? Ya. Dari gua. Halo. Wih, rapi. Ya, pose kah? Yuk teman-teman semuanya dihimbau untuk bisa nyalain videonya. Kebetulan seminar pada hari ini juga saya yakin bisa jadi bekal buat semuanya, semua jadi trader yang sukses, bisa menghasilkan yang terbaik. Dan jangan lupa juga sebelum kita sama-sama jadi sukses, foto ini bakal jadi kenangan buat kita semua, oke? Biar jadi pengalaman juga. Oke, yuk dihimbau untuk semuanya juga. Itu kreativitas gitu. Pak Beni, minta tolong Pak Beni. Pak Beni mohon. Yuk mari yuk semuanya dihimbau lagi yang lain juga untuk bisa foto. Trader legend gitu ya. Iya, Video ya. Mungkin kakeknya Mang Oleh gitu. Oke, ini ada yang lagi muncul lagi ya. Oke, sip yuk kita foto dulu aja yuk sekarang ya. Senyum semuanya siap, 1, 2. Sip. Yes, thank you Ariel. Ya. Ya, itu dari kita. Terima Oke. kasih banyak Pak. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan trader dan ya tentunya nanti juga kita mungkin akan ada lagi webinar selanjutnya mengenai pembahasan selanjutnya ya Pak. Betul. Kami sangat menantikan rekan-rekan di sini dapat mengikuti webinar kita selanjutnya juga. Supaya catatannya makin komplit. Iya, wawasannya makin Wawasannya makin tambah lagi, makin jago juga, makin pintar seperti pintar Iya. forex. Oke. Jadi mungkin cukup sekian webinar pada malam hari ini. Nah, Pintar Forex ingin mengucapkan terima kasih kepada si trader yang telah mau berkolaborasi bersama Pintar Forex Dengan di senang hati. webinar malam hari ini. Saya harap webinarnya bisa berlanjut lah Pak. Amin. Amin.
Mungkin cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.